Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Atif. Ya. Kamu ngapain di sini, Tif? Disuruh. Kamu ngapain di sini? Jadi teman-teman yang belum kenal Atif, ya siapa? Atif, kamu siapa? Saya. Namanya. Nama saya Aizatun Atifah. Aizatun Atifah. Atifah. Oke, Aizatun Atifah. Aizatun Atifah ini umur berapa, Tif, sekarang, Tif? 18 tahun. 18 tahun. Oke, jadi bahwa untuk kali ini tamu kita mungkin agak berbeda dari yang kemarin-kemarin. Karena tamu kita kemarin-kemarin itu yang umur 25, 40, 50, sekarang 15 tahun. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? 18. Ah, 18. Iya, 18 tahun, oke. Jadi tampilan saya hari ini pun harus menyesuaikan dengan teman kita yang muda ini ya. Iya. Jangan panggil Pak dong. Aku udah total nih jadi kayak anak muda tapi masih dipanggil Pak. Emang setua itu kah aku? Enggak sih, kita cuma selisih 2 tahun. 2 tahun. Iya, kita 2 cuma tahun selisih 2 lebih. tahun loh sebenarnya. Udah 2 tahun lebih. Iya, oke. Jangan panggil Pak lah, lebih kayak Om. Jangan Om. Kalau Om ntar tak tawar lagi harganya berapa. Oke, Atif. Sekarang kegiatan sibuk ngapain, Tif? Karena kuliah udah masuk, ya kuliah terus ya masih online. Kuliah online. Heeh. Oke, ha. Terus selain kuliah ngapain lagi? Ya ngurus-ngurus rumah, namanya juga anak perempuan, masih Ngurus. dituntut seperti pada umumnya gitu. Ngurus rumah, maksudnya apa yang perlu diurus dari rumah itu apa sih? Banyak sih. Apa? Cewek-cewek banyakan Apa? nyapu, Coba salah satu. Oke, salah nyapu, terus nyuci nyuci piring, piring, nyuci terus baju, ngepel, itu ngurus rumah apa jadi pembantu, Tip? cosplay. Cosplay, oke. Oke, jadi kesehariannya masih yang kuliah, tapi masih yang kayak bantu orang tua lah ya, bukan ngurus rumah, bantu orang tua gitu. Oke, terus selain itu ada kegiatan lain nggak, Tiff? Kegiatan apa gitu kayak? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak. Semenjak keluar dari BLK udah Keluar kembali dari ke kehidupan. gabutan. Masih gabut ya berarti ya? Gabutan hal itu. Ya sebenarnya gabut itu apa sih? Aku masih bingung, mungkin teman-teman di sini banyak ya lah ya yang udah paham tentang gabut itu apa, cuman ada beberapa yang nggak paham tentang gabut, apalagi yang apa namanya orang-orang yang lebih tua lagi atau mungkin umurnya lebih tinggi lagi tuh nggak tahu gabut itu apa sih. Kalau kita sendiri mengartikan gabut ya nggak ada kerjaan. Nggak ada Nggak kerjaan. ada kerjaan yang bermanfaat. Kosongan. Jangan munafik kayak gitu deh. Tadi bilang kan katanya bantu-bantu rumah, bantu-bantu rumah lagi, bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyuci baju, nyapu lah. Masih nggak ada kegiatan? Itu kan kegiatan. Setelah itu terus tugas kuliah udah selesai, bingung gitu mau ngapain. Emang kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak mesti sih. Kadang kan ada liburnya, ya Iya. itu bingung. Iya kan nyuci piring lama nggak sih ya Ya nyuci enggak piring? sih. Bentar. Lama, nggak lama. Terus nyuci baju. Emang setiap hari nyuci baju? Enggak. Kalau nyapu pasti ya setiap hari ya. Cuman ini ya kayak yang gabut ini masih aku masih belum paham tentang gabut sebenarnya. Kalau kalau dari Atif tadi kayak yang gabut itu lebih ke nggak ada kegiatan ya. Tapi ente kan bernafas, Tip. Itu kegiatan nggak sih? Kegiatan sih. Nah, kenapa bisa gabut gitu loh? Coba kita sepakati aja gabut tuh kayak gimana sih? Gitu. Kegiatan, selain kegiatan pokok yang bingung mau ngapain gitu. Nggak ada kegiatan. Berarti gabut itu bisa diartikan kayak yang kita bingung mau ngapain, itu aja sih ya? Tepatnya seperti itu. Oke, berarti kita sepakat bahwa gabut itu adalah bingung.
kita lagi bingung mau ngapain aja, Ya. mau ngapain hari itu gitu ya. Betul. Oke, berarti nggak ada yang menarik dari Atif nih ya? Bingung juga sih mau gimana gitu. Pasti ada, aku yakin pasti ada kegiatan atau mungkin lebih kayak yang apa ya, Tif? Kegiatan yang sering dilakukan dan itu menjadi apa kebiasaan Atif yang menurut Atif itu lebih bermakna gitu. Apa itu, Tif? Karena ini aku suka ngedit sekarang. Ngedit. Sekarang suka ngedit. Ngedit Sekarang apa suka. nih? Ngedit apa? Kayak ngedit kemarin baru selesai ngedit ini kayak thank you card kayak gitu. Oh. Tapi nggak ada yang nyuruh juga, terus kemauan sendiri sih. Bentar, Tip. Udah mandi belum? Udah. Kok ada lalat ya? Sini ya? Ada lalat, bro. Lanjut. Bener udah mandi ya? Udah. Oke. Berarti memang dari teman kita yang belum mandi ini banyak ya. Ini belum. Orang-orang ini belum mandi. Oke, lanjut, Tip. Ngedit ya, ngedit kartu ucapan. Apa sih? Bener kartu ucapan? Iya kayak ada ini apa sih namanya? Penjual. Kan misalnya ada Penjual. box ini kan. Box apa tuh? Box kotak yang buat wadah produknya. Kan Oke. biasanya ada thank you card, ada nama produknya kayak gitu. Iya, bener. Gitu sih. Sekarang kegiatannya itu ya? Oh, Punya penghasilan dong. enggak. Loh, Kan enggak. kok bisa? Cuma iseng. Iseng. Tapi kan itu permintaan kan? Temen kan yang minta atau mungkin ada tetangga yang minta buatin kan? Belum ada. Cuma Terus ngapain itu buatin siapa itu? buat diri sendiri ngecek gimana skillnya nangkep nggak sih di sini gitu. Gini, aku jadi bingung sih. Maksudnya kegiatannya saat ini buat kartu apa tadi? Aku lupa lagi. Kartu ucapan Kartu ucapan kayak gitu ya. Cuman belum ada yang order gitu ya. Belum ada yang order. Belum. Oke, teman-teman di sini yang pengen order kartu apa? Ucapan. Ucapan apa? Yang jelas Ada dong. yang ucapan apa aja deh, bisa request. Contoh. Ntar kalau teman-teman yang mau pesen itu kan bingung. Ini kartu apa nih yang dijual sama Atif nih? Ada Nah, itu kartu thank you apa? card. Thank you card. Oke, terus? Ucapan buat yang mau ngado kekasihnya, saudaranya. Ada yang ulang tahun bisa ngomong saya gitu. Kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau apa ya memakai ya lah ya, atau membantu, bukan membantu sih bahasanya apa sih? Yang mau order sih ya, order kata ucapan kartu ya, bisa ke Atif ini. Nanti bisa teman-teman hubungi langsung, link ada di deskripsi. Di bawah ini mana ada di bawah situ? Nanti siapa? Nanti Yang apa? Editor. Editornya siapa sih di sini? Ini nggak tahu sih. Nggak tahu. Nih, satu lagi nih ya, bukan satu lagi ya. Yang menarik tadi Atif bilang bikin kartu ucapan ulang tahun buat pasangan. Kira-kira nih di sini Atif udah punya pasangan belum? Belum. Kenapa sih? Kayak yang kalau di era-era sekarang ya, zaman sekarang tuh kayak nggak punya pasangan atau nggak punya pacar tuh kayak yang apa ya? Kayak nggak ini ya, nggak keren sih ya. Kenapa Atif nggak punya pasangan? Nggak tahu Kenapa? sih, Beb? bingung juga sama diri sendiri. Iya, emang sendiri sih tuh. Kan ada orang tua. Oh iya. Jadi gini, masa sih gini selama 15 tahun ya? 18 tahun sih. 18 tahun, sorry, aku lupa terus. 18 tahun, ini kira-kira Atif pernah punya pasangan nggak sih? Kalau yang kekasih enggak, tapi kalau punya Kekasih. temen banyak gitu. Temen banyak. Pasangan belum? Belum. Why? Why, Tif? Ya menemukan sampai yang pas. Mencari sampai ketemu. Memang harus serumit itu kah? Sebenarnya enggak rumit sih, tapi kayak belum
belum waktunya gitu. Kenapa? Waktunya emang kapan? Kalau menurut Atif kapan? Masih pengen sendiri aja gitu, belum Pengen memikirkan ke situ gitu, belum ada pikiran mau punya pasangan gitu. Belum kepikiran. Belum. Belum memikirkan atau belum kepikiran? Belum memikirkan. Belum memikirkan, berarti sudah pernah kepikiran. Dan Nah, kan gitu. Jadi nggak bisa apa ya, kayak Atif nih kayak mau nutupi nggak sih? Ya gini Tif, minimal. Yeah. Atif nih pernah suka atau pernah tertarik dengan seseorang, pernah nggak sih kayak gitu? Ya, pernah lah. Pernah ya. Tapi nggak diungkapin. nggak diungkapin. Kenapa? Ya cewek banyakan gitu sih, cuma bisa Enggak kebanyakan. Teman-temanku di sana juga nggak kayak gitu. Dia kalau suka sama orang dia bilang suka, nggak mau terserah nanti. Yang penting dia bilang dulu. Enggak kayak gitu deh. nggak ada keberanian sih. Kenapa nggak berani, Tif? Ya takut dia nggak suka balik kan, ya gimana gitu kan. Ya kalau dia nggak suka atau suka, itu kan nanti. Yang jelas Atif udah yang udah mengungkapkan rasa yang dirasain sama Atif sama si orang tersebut gitu loh. Jadi kayak yang kita mau berak tuh, tapi nggak keluar nggak sih? Ya kayak gitu nggak sih kalau jadinya nggak diungkapin tuh? Iya. Iya. Ya susah gitu juga kan. Berarti kayak orang mau berak ya Tif ya? Ya cuma nahan-nahan tok gitu. Nahan. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, ini kan temen-temen pasti juga pengen ngerti nih yang karakter yang disukai sama Atif lah. Apa tuh? Kayak gimana gitu loh? Nggak gimana sih, cuma ya orang kan pengen punya pasangan yang apa ya, baik sih mesti ya. Iya, semuanya pasti suka yang baik-baik. Terus Tapi ada juga loh yang suka yang nggak baik-baik, maksudnya itu kayak teman-teman muda waktu zaman mudaku dulu tuh ada suka tertarik dengan orang yang kayak bad girl atau bad boy. Nah itu kan kalau Atif kayak gimana? Baik ya? soft boy aku. Gimana? Ke soft boy. Soft Kan boy. ada bad boy, soft boy kayak gitu kan. Soft boy berarti artinya apa tuh? Kalem-kalem gitu loh. Kalem. Ini temen aku nih kalem banget. Senyum bro. Oke. Kalem, kenapa Tif? Kalau lihat cowok yang kayak bad boy nggak begitu suka. Iya, kalau bad boy nggak begitu suka. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa harus yang soft boy kata Atif nih? Biar bisa menuntun ke jalan lebih baik. Emang Atif saat ini nggak ke jalan yang lebih baik, yang baik gitu? Baik sih, kadang juga nyeleweng ke yang nggak baik juga. Nyeleweng ke nggak baik. Nggak baiknya kayak gimana, Tif? Apa sih? Bukan yang urakan sih enggak, cuma Terus? kurang baik aja gitu. Kurang baiknya di mana lagi? Mungkin akhlak gitu. Ahlak. Aduh, tuh berat sih kalau kita ngomong ahlak. Jangan ahlak sih, Tif. Kayak lebih, mungkin bisa kasih satu contoh nih ya. Kegiatan Atif yang menurut Atif sendiri itu nggak baik apa sih? Basicnya cewek sih, gitu. Iya, apa gitu loh, basicnya cewek apa? Karena aku nggak cewek, jadi aku nggak tahu gitu loh. Apa tuh? Apa ya? Kencing sembarangan Oh, gitu? enggak. Ya Allah. Enggak. Apa ya? Cuma buru-buru enggak sih? Apa ya? Kenapa? Atif tuh kayak gimana? Maksudnya yang tidak baik dari Atif itu apa? Baik gak sih? Apa, Tif? Kalau apa ya? Kalau Nih, bentar ya, tak potong ya. Ini nggak ada mereknya, bro. Ini nggak ada mereknya nih. Peluang nih ya. Oke, lanjut, Tif. Kira-kira apa yang menurut Atif sendiri tidak baik dari diri Atif? mungkin suka ngomongin orang, tapi itu kan nyinggung akhlak ya. Tadi kan Enggak sih ngomongin orang, aku sering ngomongin orang. suka juga sih.
Suka juga. Iya nggak suka, cuman kalau kita lagi ngumpul nih cowok-cowok pasti biasanya ngomongin orang. Ya. Cowok-cowok ngomongin orang. Iya kan? Iya nggak bro? Iya. Kita sering ngomongin orang, entah itu orang siapa, wanita atau cowok, apapun, pemerintah dan sebagainya. Kita sering ngomongin. Kira-kira itu menurut Atif suatu kegiatan dari Atif yang tidak baik seperti itu? Tidak baik, tapi saya suka lakukan. Ya udah, kalau Atif suka kan nggak masalah. Nggak masalah juga sih. Iya nggak masalah. Terus apa yang tidak baik dari Atif ini? Apa ya? Mungkin egois. Egois. Oh. Egoisnya Atif seperti apa? Pengen baik sendiri. Pengen. gitu. Loh, kok jadi bingung? Gini, katanya Atif ada sifat Atif yang kurang baik gitu loh. Nah, egois. Terus kemudian egoisnya pengen baik sendiri, itu maksudnya gimana sih? Mungkin Ini buat temen cowok-cowok nih ya. Ini salah satu sampel. Tak bawain salah satu sampel cewek. Kayak ya ini percobaan, bisa kita bilang ini kelinci percobaan kita ya nih. Buat ngorek-ngorek gimana sih wanita itu gitu loh. Salah satu karakter dari wanita gitu. Biar teman-teman itu nggak kaget nanti kalau pengen deket dengan cewek atau siapa yang mungkin karakternya dengan Atifnya hampir sama, jadi kita bisa gunakan metode untuk mendekati. Ya, oke, lanjut lagi Tif. Kira-kira kayak gimana ya? Maksudnya tidak baik menurut Atif tuh yang seperti apa? Lebih spesifik dong Tif. egois tadi. Egois, menang sendiri. Nggak mau disalahin kayak Nggak gitu. mau disalahin. Cewek banyak tuh yang kayak gitu. Iya, Nggak mau Po. salah. Nggak mau salah gitu. Nggak mau disalahin. Benar. Gitu ya? Gitu bro. Banyak. Iya aja ya. Jadi kayak pasal-pasal waktu zaman ospek dulu ya. Peraturan pertama, pembina harus selalu benar. Benar, ya benar. Terus kemudian kalau pembina salah berarti peserta yang harus salah gitu. Ya nggak kayak gitu nggak sih? Kayak gitu ya. Jadi sifatnya cewek kayak gitu ya untuk Aktif di sini ya. Oke. Jadi pertanyaannya emang kenapa nggak mau disalahin sih, Tif? Kalau kita melakukan hal yang salah terus disalahin, kenapa nggak mau gitu loh? Itulah keistimewaan seorang cewek gitu. Menurutku nggak istimewa deh. Menurutku nggak istimewa deh, bro. Kira-kira gini. Misal Atif nih melakukan satu kesalahan kayak yang ini. Menurut Atif kesalahan tindakan yang mencerminkan sebuah kesalahan itu apa? Contoh satu. Menurut Atif nih. Kesalahan dalam hal apa? Terserah apapun, pokoknya salah. Menurut Atif itu salah. Apa? Selisih pahamnya mungkin. Itu kan Apapun, nggak harus diselisih paham atau mungkin nendang orang tua itu salah nggak sih? salah banget. Nah, salah banget kan? Itu kira-kira Atif ketika disalahin sama cowoknya atau mungkin pasangannya nanti kayak gitu, kamu tuh nggak bener itu. Atif mau ngaku itu nggak? Pertama mungkin ya kan ini di sebelumnya ini kan aku diginiin tadi ya seperti itu terus nendang kayak gitu. Gini gimana? Emang diapain? Ya maksudnya ada sebab sebelum aku Menendang sebelum aku orang tua. menendang, terus kan ada sebabnya. Ya kan itu menurut aku tuh salah sih, Tif. Iya salah. Nendang orang tua tuh salah loh, nggak boleh loh. Ya itu. Tapi kan nggak mau disalahin juga kalau kayak gitu. Sebelumnya kan mau disalahin, tapi sebelum itu aku ngerasa masih bener loh. Itu rumit. Cewek itu rumit. Jadi gini ya. Nendang orang tua, bro. Menurut Atif tuh dia masih merasa bener, bro. Kalau ada sebab yang bisa diterima, kalau enggak ya salah. Iya, terus ente ngapain nendang orang tua, Tif? Ya. Itu kan nggak boleh. Ya enggak aku lakuin juga gitu kok. Iya, terus kalau ini kan misal nih, Tif. Misal Atif lagi nendang orang tua, terus ditegur sama pasangannya. Itu nggak boleh. Atif mau disalahin nggak? Ya Mau. Tapi kenapa tadi bilang Atif nggak mau disalahin? Harus merasa benar terus. Ya itu sebelum itu tuh ada iyel-iyelan dulu gitu. Ayel-ayelan. Debat lah ya, debat dulu. Kenapa? Ya kan aku gini terus diomongin gini, terus makanya aku gini gitu loh. Emang cewek kayak gitu ya? Rumit. Siapa, Vi? Iya, kayak gitu cewek.
Berarti ketika kamu nanti di apa si temenmu itu nendang orang tuanya juga bakal mencari pembenaran. Pembenaran dulu baru mau disalahin kayak gitu. Aduh. Oke. Oke lah itu memang karakter ya, itu karakter. Cuman aku masih penasaran loh, kenapa masih ngeyel dengan mencari pembenaran padahal itu jelas-jelas sudah salah loh, Tif. Ya nggak tahu, kayak cewek itu sifatnya kayak gitu menurut aku. Contoh. Teman-teman aku juga. Ini sampel lagi, misal Atif ngerokok nih ya. Atif ngerokok. Sedangkan pasangan Atif tahu kalau Atif itu bukan orang yang perokok. Nah, terus dilarang tuh, jangan ngerokok, kamu kan cewek. Terus gimana Atif? Mau nggak disalahin kayak gitu? Ya mungkin ya debat dulu, kalau nggak debat tuh nggak seru. Nggak debat nggak seru. Jadi cewek-cewek ini kayak lebih ini ya, pengen ngobrol sih ya. Bener-bener. Lebih pengen ngobrol gitu sih ya. Bukan nggak mau disalahin, tapi pengen ngobrol dulu. Cuman yang sering terjadi nih ketika udah ngobrol jadinya marah-marahan tuh. Pasti itu. Karena bisa dibilang aku juga muda gitu loh. Jadi pernah mengalami masa-masa seperti itu ketika kita ngobrol sesuatu pasti ujung-ujungnya tuh ya kita marahan, pasti tuh. Padahal ya udah jelas sih kayak kita ngelarang yang bukan ngelarang sih, ngasih tahu kalau kayak gitu tuh nggak bagus. Cuma diajakin ngobrol ini. Ending-endingnya tuh pasangan ini ya bagi saya pasangan tuh yang cewek ngambek tuh. Kayak gitu. Terus ngapain ngambek tuh, ngapain cewek tuh? Seru gitu, memancing sebuah kejadian yang wow gitu loh. Terus nanti kalau putus nangis. Nangis. jadi emang sengaja berarti ya? Kan suatu tantangan yang harus ditaklukkan seorang cewek gitu. Yang ceweknya nggak mau, Atif sendiri nggak mau menaklukkan itu? Mau menaklukkan itu nggak? Mau. Iya kalau mau menaklukkan ngapain ngambek ya? Itu biar ada bumbu-bumbunya gitu loh. Bumbu. Aduh, bumbunya emang apa tuh? Micin kah? Micin deh. Gini. Terus lanjut lagi nih. Berarti selama 18 tahun Atif belum pernah pacaran, Belum. cuman pernah suka sama seseorang dan tidak diungkapkan. Iya. Oke. Berapa orang yang udah kayak gitu, Tif? Maksudnya Atif sudah tertarik dengan orang tapi nggak diungkapkan itu berapa kali, Tif? Berapa ya? 3 kali? 4 kali? 5 kali? 4. 10 kali! Banyak banget Gimana? ya. Berapa? 4 kayaknya. 3. Itu soft boy semua? Heeh. Soft boy semua? Oke. Terus aku pengen ngerti nih, Atif nggak berani, itu kan bahasanya kayak Atif nggak berani mengungkapkan apa yang pengen diungkapkan gitu. Kenapa, Tif? Takut dengan hasil yang tidak Iya, diinginkan. takut tidak dengan hasil yang tidak diinginkan, karena kan ditolak gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak coba, kita nggak tahu, Tif. Mending nggak tahu hasilnya daripada tahu hasil tapi menyakitkan. Gue ente ngapain, Bro? Mending nggak tahu hasilnya daripada tahu hasilnya Tapi menyakitkan. menyakitkan. Cuman kalau tahu hasilnya menyenangkan, kenapa nggak dilakuin, Tif? Ya nggak mau coba-coba. Nggak mau coba. Ya semuanya kan harus dicoba, Tif. Ya, Kayak Atif nyoba dari kecil nih kan. Contoh nih, Atif dari yang belum bisa belajar berjalan nih kan, belum bisa berjalan gitu kan. Terus belajar untuk jalan kan. Pasti jatuh lagi, terus berdiri lagi, jatuh lagi. Itu kan nyoba, Tif. Tapi kenapa ini nggak berani? Tapi Tif? itu hal yang berbeda. Bedanya di mana, Tif? Sakit karena terkena aspal, sama sakit karena seseorang itu lebih sakit karena seseorang daripada kena aspal. Gitu. Sakitnya beda. Ini aku agak bingung ya. Oke lah, aku memposisikan diriku sebagai seorang umur yang sama dengan Atif 18 tahun nih. Aku kayak nggak pernah kayak gitu deh, Tif. Kalau aku sih, aku nggak pernah kayak yang sakit
apa namanya disakitin sama pasangan lah ya, atau mungkin yang kita sukai itu nggak pernah deh. Mungkin karena cowok kali ya? Bukan, maksudnya gini, aku mikirnya kalau aku nih ya, kalau aku bilang suka sama orang itu tertarik yang bilang suka aja. Cuman kan nggak mesti kita pacaran, Tip. Nggak mesti kita jadiin dia pasangan kita, kan nggak. Cuman aku kayak apa namanya, kayak suka aja dengan penampilannya kayak, atau mungkin sifatnya, aku bilang aja. Dan itu nggak, meskipun dia bilang apaan sih gombal kayak gitu kan, tapi aku nggak apa-apa. Yang jelas aku udah ungkapin bahwa kayak yang matamu bagus banget, atau mungkin apa namanya, sikapmu bagus banget sih kayak orang lain kayak gitu. Dia bilangnya apaan sih kayak gitu. Jadi kan semacam kayak penolakan, tapi aku nggak masalah dengan fair-fair aja gitu loh. Kira-kira Atif pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Kenapa, Atif? Karena gengsi. Ditolak kan Gengsi gitu. lagi, bro. Gengsi, bro. Kenapa? Cewek gitu soalnya. Kenapa harus gengsi, Tif? Nggak tahu ya, cewek gitu, banyak kan juga gitu. Cewek tuh nggak mau apa ngungkapin, tapi mau seseorang ngungkapin gitu loh. Ya seseorang apa lawannya dulu. Lawan jenis. Lawannya dulu, baru dia tanggapinnya gimana gitu. Oke, berarti Atif tuh lebih kayak yang aku bilang bener sih, bener katanya sih gengsi. Gengsi tuh kadang aku benci deh dengan gengsi. Itu gengsi kenapa sih, Tif? Kadang kan kita mikir gengsi, jadi kayak yang kita nggak pede kan, nggak pede dengan apa yang kita miliki. Why? Itu kan punya kita sendiri, ngapain harus nyesuaiin sama omongan orang gitu loh. Kenapa harus gengsi, Tif? Nggak tahu sih, bawaan kali. Kok bawaan? Emang dari lahir udah gengsi gitu, keluar pecedot gitu kan? Terus itu bayi yang samping lahirnya sesar, aku masuk lagi lah pengen disesar. Ya enggak. Emang harus gitu? Enggak, tapi gengsi tuh kayak sifat cewek gitu. Banyak Gengsi. kan emang gitu. Contoh, satu contoh apa nih? Apa nih? Gengsi menurut Atif tuh. Apa ya? Kalau bilang suka pasti banyak kan cewek nggak mau bilang duluan. Itu banyak banget cewek kayak gitu. Oke. Banyak banget. Terus apa lagi selain itu? Apalagi ya? Minta maaf, nggak mau Minta cewek maaf. dulu, nggak mau. Cewek nggak mau minta maaf dulu. Gitu. Padahal udah tahu salah. Dan nggak mau Nggak mau duluan. minta maaf. Udah tahu salah, nggak mau minta maaf lagi. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.